bersama kami di Potai Podcast Santai. Jadi gue di sini ditemenin sama temen-temen nih. Coba kenalin dong kalian. Halo, guys. Dari sini dulu. Ayo kita. Coba dulu. Gak apa-apa. Ya apa? Halo, nama gue Lukmanur Hakim. Gue Kartika Dinda Mumpuni. Dan saya sebagai host Firda Zahra. Jadi guys, di sini di episode kali ini kita bakal mengundang seorang yang sudah berpengalaman dalam komunikasi Dalam 5 tahun ke belakang. ya. Karena di episode kali ini kita akan solusi cara kalau misalkan biar ngomong nggak gugup di depan Public orang. speaking lah ya. Betul. Nah, Dan juga kayak bakal ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, kita panggil juga. langsung aja ya. Kak Selfie. Masuk Kak Selfie. Kak Selfie. Ini duduk aja. Ya duduk aja. Selamat datang Kak Selamat datang, Kak Kak Selfie. Siang. Ini Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Jujur. Iya dong. Nih Kak, ada yang nanya nih Kak, banyak yang nanya. Ini dong Kak, bagi pengalamannya dan rahasia mengatasi rasa gugup sebelum tampil. Oh, kalau itu sih gampang ya temen-temen. Kuncinya adalah cuman persiapan yang matang, yang pertama, dan yang kedua adalah teknik pernapasan yang baik dan benar. Di saat kalian merasa gugup, di saat kalian merasa stres gitu kan, kalau misalkan kita mau tampil gitu, suka stres, suka deg-degan, suka ngerasain nggak? Iya. Ya sering banget Iya, Kak Selfie. sering kan? Iya. Nah itu tuh kita harus bisa mengolah teknik pernapasan guys. Di saat kita gugup, coba ya kita tarik napas pelan-pelan. Coba yuk bareng-bareng tarik napas. Tarik napas. Tahan. Hembuskan. Di saat menghembuskannya itu, coba kita bayangin kalau kita tuh nggak punya beban satupun di dunia ini gitu. Jadi ya udah, kita jalanin aja hidup ini, nanti bisa bakalan tenang dengan sendirinya. Tapi bener sih Kak, tadi pas lagi aku ngerasain tarik nafas gitu kayak agak senang gitu. Iya kan? Iya gitu. Iya. Intinya ya itu cuman persiapan yang matang dan ini ya atur napas, teknik pernapasan gitu. Nah, ini ada dengarkan pengalaman Dinda yang suka merasa cemas kan? Kamu merasa cemas saat mempraktikkan teknik ini, kenapa cemas? Kenapa ketawa Dinda? Gak apa-apa Kak. Jadi apa tadi? Cemas ya? Cemas ya. Aku tuh nggak bisa banget kayak ngomong depan umum, kayak misalnya kayak gini nih, sebenarnya aku tuh agak takut gemeter gimana ya gitu ya, karena aku ngerasa malu kalau ngomong depan orang, takut salah sih Kak. Itu gimana ya cara ngatasinnya selain tarik nafas? Nah itu belajar dulu. Kalau misalkan kita mau ngomong di depan umum, pastinya kan kita tahu nih apa yang mau dibicarain, ya enggak? Ya. Kita harus tahu dulu, harus maknain dulu yang mau dibicarain itu apa. Belajar dulu. Biasanya kan kalau misalkan mau tampil tuh besoknya misalkan hari ininya kita belajar dulu, puasain dulu, belajar dulu. Belajarnya sendiri aja. Kalau bisa belajar tuh sambil dicermin, sambil ngaca. Iya, sambil ngaca. Biar Nanti apa itu Kak? biar kita bisa mengontrol dong, mengontrol diri kita gimana sih yang bagus, yang baik itu kayak gimana gitu. Dan juga intonasi guys, intonasi itu penting. Intonasi itu cara mengatur tingkat dan rendahnya nada kita saat berbicara. Biar nggak monoton. Contohin dong Kak, gimana itu Contohnya intonasi? misalkan kita menceritakan pengalaman kita dulu nih. Misalkan yang sedih, ya udah kita sedih gitu. Terus pembawaannya sedih, jangan kita pembawaannya sedih, intonasinya tuh bedu-bedu gitu ya. Gimana sih? Iya, ngerti Kak. Mengkondisikan ya? Iya, kita harus bisa mengkondisikan seperti itu.
Tapi kira-kira ada nggak sih yang kayak salah intonasi gitu? Banyak. Makanya kita harus belajar dan latihan. Kak, selain intonasi juga kontak mata juga perlu ya? Iya, perlu. Kontak mata itu perlu, guys. Kalian pernah ngerasain nggak kalau kita lagi bicara sama orang nih, kita nggak mau natap orangnya? Iya, Ya kan? pernah. Karena kita malu, gugup. Coba deh, 1 menit aja kita tatap dulu orang itu tuh. Tatap dulu, nggak apa-apa kalau kita gugup, nggak apa-apa. Nanti juga akan terbiasa. Lebih enak kok kalau misalkan kita udah bicara sama lawan bicara kita sambil menatap matanya. Itu lebih apa ya? Lebih tersalurkan gitu. Apa yang ada di dalam hati kita sama dia tuh nantinya jadi kontak gitu loh. Apa sih Kak namanya Iya, telepati iya bisa dibilang seperti itu. biar pesan-pesannya apa yang kita sampaikan Tersalurkan maksudnya biar dia juga ngerasain apa yang kita rasain gitu guys. Soalnya kontak mata itu penting, tatapan itu penting. Jadi dari dalam tubuh kita itu mata itu bener-bener apa ya, nomor 1. Jadi ya udah gitu. Nah Kak, saya sini mau buka sesi tanya jawab dari pendengar nih. Ada pendengar dari Jordi. Ya. Kamu mau nanya apa nih? Jadi gini Kak Selfie, aku mau nanya Kak Selfie, Apa tuh? Nanya apa? bagaimana sih cara memulai presentasi agar menarik perhatian audiens sejak dari awal Kak Selfie? Itu tuh ada langkah-langkahnya, Jor. Jadi kamu kalau misalkan mau presentasi jangan langsung ke intinya. Itu tuh kayak sama aja, ada intronya, ada isinya, dan ada penutupnya. Dan itu supaya nggak monoton. Pertamanya supaya menarik tuh kamu coba ceritain dulu pengalaman kamu, pengalaman hidup kamu yang seru dengan bahasa-bahasa yang mudah didengar, mudah dimengerti. Gitu. Intinya kalau bisa ya udah buat seseru mungkin gitu, kayak sapaan-sapaan yang bisa membuat mereka santai, relax gitu. Gitu Jor. Oke, terima kasih Kak Selfie. Kan itu yang contoh dari hidup kakak apa misalkan Apanya? yang cerita singkat yang seru biar orang-orang tuh kayak langsung Biar tertarik. ya langsung. Oke, jadi cerita itu kan nggak mungkin kalau menurut saya seru, bukan berarti menurut orang lain nggak seru. Jadi semuanya itu punya perspektif masing-masing, punya pandangan masing-masing ya kan. Jadi kalau seru itu gimana kita menanggapinya nggak sih? Mau itu ceritanya humoris atau ceritanya sedih, kalau kita menghayati ya udah kita bakal seru mendengarnya, memahaminya. Nih ada nih satu cerita yang menurut saya itu tuh sangat seru di dalam pengalaman saya, di dalam pengalaman hidup saya. Apa tuh Pak? Yang waktu itu tuh kalian tahu kan pas kemarin itu ada apa sih pengumuman seleksi nasional berbasis prestasi kan? Oh iya, SNBP ya Kak, SNBP. iya. Waktu itu saya kan mau apa sih, mau masuk ke universitas. Nah, saya juga ikutan seleksi itu guys. Jadi itu tuh banyak banget rintangannya. Saya tuh harus berhubung nilai saya rendah, jadi saya harus memperbaiki nilai saya, dan itu tuh bener-bener menantang banget bagi saya. Terus tahu nggak, pas bulan puasa kayak gini nih, Iya. saya jadi naik keimanannya jadi 100 derajat dari 80 sampai 100 derajat karena iya, saya Masya percaya kalau Allah. jalur langit itu bener-bener Nyata, ya. Saya jadi tiba-tiba sering tahajud, Aduh. sering duha, ngaji terus, bener-bener. Tapi emang bener guys, jalur langit itu bener-bener masya Allah gitu loh. Iya kan, iya nggak? Bener banget. Bener sih. Dan alhamdulillahnya itu saya keterima walaupun nilai saya rendah. Mungkin di situ juga ada ada berkat bantuan dari doa orang tua juga. Pokoknya doa itu nomor satu lah ya. Iya, benar. Itu sih yang paling berkesan buat saya. Terus apalagi mau ditanyain? Tanya, saya tanya-tanya dong. Ya boleh Pengalaman tanya-tanya. kalian.
ngadepin gitu. Gimana sih ya? Supaya penonton, supaya pendengar juga, audiens juga ngerti dan terus bisa ngebayangkan apa yang lagi kita bicarain. Contohnya kita misalkan lagi ngomongin soal pemandangan gitu yang indah gitu, gunung misalkan, kita bisa gambarin kayak pakai tangan kita gunung, banyak gunung-gunung gitu. Terus kalau banyak gitu. Jadi jangan monoton, jangan gini aja, jangan gitu ya, harus pakai gestur tubuh juga. Gestur, oke. Ada mau nanya, Kak Cika mau nanya nggak tentang public speaking? Oh, nggak ada bertanya nih kak. Kayaknya kita lagi buka Podcast. Podcast. Public speaking, iya. Coba Ada deh. yang lain ya yang mau nanya. Apa ya? lagi. Coba siapa yang mau nanya? Siapa yang- Audiens yang di ini bisa kontak di bawah ini. Denger kemarin kalian inaugurasi ya? Oh iya, Iya. bener. Gimana tuh perasaannya pas inaugurasi? Deg-degan nggak pas tampil? Gimana kalau kita nyanyi satu-satu? Kayak dari John dulu, dari aku dulu, atau Pina dulu. Boleh. Gimana Jor, kemarin tuh kamu tampil apa pas inaugurasi? Kalau aku sih tampilnya itu main musik. Oh, main musik. Iya. Oh, pinter musik berarti ya? Kebetulan nggak pinter sih, tapi pengalaman. Iya, pengalaman. Semuanya Iya, dari pengalaman juga. betul. Gimana tuh ceritain dong? Jadi bermain musik itu sama, harus sering latihan. Yang pertama latihan sih intinya ya. Iya betul. Terus udah sih itu dah latihan sih. Tapi pernah Lebih- nggak sih lebih Jar ke kayak latihan. gugup gitu, kayak di depan panggung, aduh gue harus gimana ya Nah. gitu. Iya, kebanyakan kayak Tiba-tiba gitu kan ya. ngeblank gitu. Ngeblank, ya benar. Salah note, salah Nah, note. itu sering terjadi sih. Cuma kita juga di panggung kita harus bisa improvisasi, teman-teman. Iya, jadi improvisasi itu lebih penting. Harus bisa mengatasi masalah. Nah, biar kalau ada masalah jadi enak improvisasi. Iya. Kalau aku waktu lagi inaugurasi itu, kan aku juga sering tampil, tapi masih tetap gugup. Kayak kalau tampil itu pasti gemeteran. Aduh, pas udah mau demam nari panggung ya? Iya, demam panggung tiba-tiba gemeteran. Walaupun udah biasa ya. Terus juga waktu lagi kemarin itu sempat ada salah gerakan, tapi ya kayak tadi improvisasi. Gitu. Jadi jangan menunjukkan bahwa gerakan kita tuh salah, Nah, kita tuh salah. Kamu kemarin tampil apa? Aku nari. Oh, nari. Iya kak. Oke. Kayaknya seru ya. Seru banget Kak. Seru Seru banget sih, banget, Kak. momen paling Paling berpengalaman ya. berkesan lah ibaratnya. Aku Iya. pas kemarin di panggung tuh Kak, pas mau sebelum tampil ya, apa nggak tampil aja ya, apa sembunyi aja, tau gak sih di pikiran dalam itu tuh kayak ada yang bisikin. Apa ya? Intro intuisi ya. Gak tahu, pokoknya yang di kan ini kita ada sisi kita yang lain, Iya, apa iya. kita ke kamar mandi aja ngunci pintu, nggak usah Nervous itu ya, oh nervous. Oh iya, nervousnya sampai segitunya Iya, ya. terus kayak kalau misalkan terus mikirnya kayak aneh-aneh, kalau misalkan nggak keluar nggak jadi nggak ya Iya. penampilannya. Jangan Siapa gitu. ya yang gantiin? Nanti mah jangan gitu, tapi kamu harus belajar, harus persiapkan dengan matang. Kamu itu persiapannya nggak matang kali, makanya kamu Mateng, tapi kayak agak demam panggung gitu. Nah, Cobain ini enggak trik yang dari aku tadi. Tarik nafas Iya. enggak Kak, salahnya. Nanti mah kalau misalkan kalian mau pentas, nah berhubung kalian anak seni, Iya. Kak. sering pentas kan, Iya. itu mengatasinya. Kalau misalkan kalian udah mulai gugup, coba deh relax. Bayangin aja, ya udah santai aja gitu, jangan apa ya, berpikirnya ih takut. ya jangan takut salah lah intinya, bebasin aja. Tapi kalau misalnya kita udah di dalam penampilannya mah ke bawah suasana, jadi kayak santai aja. Santai. Tapi Iya. sebelumnya itu loh. Kayak yang menantang ya, sebelumnya benar-benar masya Allah. Kalau sebelum tampil tuh kayak aduh, takut nanti gue salah gimana ya. Tapi Iya. pas udah tampil enjoy, kayak ya udahlah, orang-orang ya udah. Ini kan di panggung kan itu diri gue sendiri. Nah iya, pertamanya kan kita takut dijat sama penonton nih, takut di iniin lah kalau salah. Iya, tapi juga judge banget. Heeh. Judge mental. Nah itu tuh makanya kita harus menguasai panggung teman-teman. Jadi kita ya udah anggap aja yang
yang nonton itu ya udah mengapresiasi aja, yang mendukung sama kita berpikirnya jangan yang nonton itu musuh kita gitu, jangan berpikirnya jangan seperti itu, jangan berpikirnya aduh kalau gua salah gua bakal dijudge nih, enggak, jangan seperti itu. Kita anggap aja teman-teman kita, teman-teman akrab kita yang nonton, mendekat, teman dekat. Kak, aku kan udah sering ya kayak belajar atau nonton video-video YouTube gitu ya, atau ikut orang ngobrol tentang kayak public speaking gitu. Yes. Tapi setiap aku presentasi di depan atau ngomong depan umum, kayak misalnya aku jadi ketua apa gitu ya di salah satu ekstrakurikuler dan aku harus ngomong depan umum, itu aku nggak bisa, aku selalu nyerahin itu ke orang lain gitu. Padahal aku udah sering belajar kayak public speaking tuh harus kayak gimana, gestur gimana, cara ngomong gimana agar gak gugup, tapi selalu gugup. Walaupun aku udah menerapkan semuanya, tapi aku tetap gugup. Itu aneh gak sih Kak? Emang semua orang tuh emang punya atau gimana sih gitu? Nggak aneh sih, sebetulnya saya juga sama seperti itu, awal-awal sama seperti kalian. Toh itu hal yang normal guys. Tapi kalau kalian sering berbicara di depan umum, sering belajar, itu tuh akan menjadi hal yang biasa. Ada pepatah yang bilang Allah bisa karena terbiasa. Oh iya, keren. Iya, makanya kita harus apa ya, sering-sering tampil, sering-sering berlatih. Apalagi nih kalian mau calon guru kan? Iya, betul. calon guru mah harus pinter public speaking dong. Iya Kalau dong. misalkan kita nggak bisa public speaking, gimana mau disuruh sama anak didik? Iya. Kan? Biarin anaknya ngomong gitu, mungkin kan ya? Iya. Tapi kan kurikulum Ma. sekarang anaknya yang kerja, Iya. gurunya tidak. Gurunya tinggal nyantai. Tinggal duduk ngasih tugas beres. Pengalaman ya. Pengalaman banget. Pengalaman banget. Aduh, udah jangan sampai jadi guru sendiri. Iya, kita harus sama-sama aktif ya. Ada nggak? Kalian punya nggak temen yang pinter banget public speakingnya? Ada. 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 Gimana tuh? Siapa? Cikal kali ya. Cikal. Cikal kali ya. Gimana? Tadi Acik Tadi ada Aci. Oh, yang tadi itu. Iya. Kok kalian bisa nilai dia itu pinter public speakingnya gimana? Karena teman kita ini ya Cikal itu sering ngomong di tempat-tempat umum Kak. Jadi ngomong di depan juga sudah lancar gitu, nggak ada rasa gugup. Udah relax, udah santai. Iya, udah santai gitu, terbiasa karena terbiasa. Enak kalau misalkan kita udah terbiasa, pesan yang akan kita sampaikan itu bisa tersalurkan dengan baik, bisa apa ya, didengar dan dipahami dengan baik oleh audiens. Jadi ya udah, kalau misalkan kita pengen pintar public speaking, itu kuncinya ya belajar, terus terbiasa. Kalau misalkan kita nggak terbiasa, ya udah, intinya harus berani mencoba deh. Kalau misalkan kalian nggak mau, tadi kan kamu bilangnya nggak mau, mending kunci di kamar mandi aja. Itu jangan lah. Kalau kita takut harus dilawan. Harus dilawan ya kuncinya. Iya, harus berani kuncinya. Jadi nggak salah juga dong kalau kita gugup itu ya. Nggak salah, itu tuh hal yang normal Wajar. teman-teman. Namanya juga manusia ya kayak bukan nabi. Iya, bukan nabi ya, kan nabi boy. Tapi kalau dipaksain tuh langsung bisa gitu. Kayak tadi tuh kayak aduh deg-degan banget ini. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba dipaksain langsung ke atas panggungnya gitu loh Kak. Kalau tiba-tiba dipaksain nggak baik juga sih, nantinya kita blank. Tapi kan ke bawah suasana. Ini nih, jadi kita deg-degan, tapi jangan mundur, jangan kayak tadi, jangan ciut. Ya udah, kita deg-degan, tapi ya udah, kita sambil tarik napas sambil pikirin bahwa kita tuh bakal bisa gitu. Iya, Bakal iya, bisa, iya. maksudnya percaya diri ini. Percaya jadi diri, gitu ya benar. kayak. Kalau kita udah percaya diri bahwa penampilan kita tuh akan goals gitu, akan berhasil, udah nantinya kita akan menampilkan dengan baik, gak bakal gugup. Jadi itu percaya diri juga penting loh teman-teman. Penting banget percaya diri juga. Selain kita mengatur pernapasan,
Selfie dari kita, tips and trick juga nih dari Kak Selfie gimana kita biar nggak gugup, public speakingnya bagus. ya, public speaking bagus dan menjadi pede di depan orang-orang. Ya guys. Sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.